Halo, jumpa lagi dengan saya Kibas Elok Cengihan. Kali ini kita akan kedatangan seorang yang sangat fenomenal, terkenal dengan slogan-slogannya si Cucok Meong oleh Herawan. Luar biasa ya. Apa aja sih slogannya? Kayaknya kalau ikut workshop itu kalau nggak rame, nggak heboh, Bukan oleh Sarawati. Bukan oleh Sarawati. Betul ya. Slogannya adalah Cucok, Meong, Manja, Lita, Jeng Jeng. Itu ciptaan siapa sih sebetulnya? Kalau Oh ya ada aja ide-ide. ngomong ciptaan siapa ya? Jadi tuh kayak dulu pernah satu brand minta collab. Nah terus kayak lagi live gitu kayak nanya, ini brand yang bagus apa ya gitu. Jadi kayak bagus nanti hasil Mami Oli siapa ya, terus kayak banyak yang bilang Cucok Meong, terus ada yang bilang apa sih apa banyak banget, tuh sampai ada yang bilang Jeng Jeng, terus kayak bagus juga tuh kalau ditambahin Cucok Meong. Terus ada bilang Manjalita, ada bilang Cucok Meong, ada bilang Manjalita, ada bilang Jeng. Gue gabungin dan hasil itu bisa kebawa ke workshop ya. Terus dia nempel. Dan sampai sekarang ya. Dan semua orang yang ikutan kelas-kelas EGE ya kan nempel semua kayak perangko. Kok sampai rumah gue masih ada Cucok Meong gitu ya Allah. Dan sebetulnya sekarang kalau aku boleh nobatkan dia sebagai sebetulnya ratu workshop se-Indonesia. Lala bangga. Paling rame selalu workshopnya. Amin. Paling fenomenal. Udah berapa ratus kali sih dia bikin workshop. Gue lihat di postingan lu di IG nggak habis nih orang nggak capek ya. Ini orang jangan sedih, berkat Anda ya kan, Aibras manja ya kan. punya tenaga kuda ya. Itu fenomenal karena masih belum banyak, belum ada sih. Ada tapi kayak 1-2 aja yang punya si Aibras itu. Gitu ya. Jadi kalau Eke kayaknya benar-benar kayak yang pertama yang yang keliling ya kan di Aibras itu. Tapi jujur ya, biar gimana pun cara membawakan itu penting loh. Yes. Benar. Dia tuh membawakannya tuh ceria, terus penuh dengan canda, ya penuh dengan pokoknya nggak bikin orang stres nggak. Percaya nggak sih? Kan kita pernah collab bareng kan? Ya. Collab. Ada 1-2 peserta yang ngomong mereka gini, sebetulnya itu udah ikut 3 kali. Yes, betul. Terus lu ngapain ikut lagi buang-buang? Ini kan nggak murah. Gini nggak? Kan gua kangen sama celotehannya. Celotehan benar. Karena ini seru sama lo ikut workshop malah seru, dapat hadiah banyak, fun, nambah ilmu juga. Betul. Karena ini ya guys ya, sekedar info ya. Setiap kali workshop Mami Oli itu pasti ada sesuatu yang berbeda. Iya nggak pernah, gue 10 kali ikutin tuh kan. Workshop yang ini susunannya beda, alat makeupnya juga beda, kosmetiknya juga beda. Benar banget. Which is itu semuanya tujuannya sama ya, tapi ada sesuatu yang baru. Ya. Dan ya aku lihat dia juga nggak pelit ilmu ya buka semua ya. Jadi tangan Tuhan ya, tangan Allah ya kan. Yes, kayaknya ya kan ada orang kan yang pakai kosmetik apa dia agak beda gitu ya. Iya, Kalau ya kita lihat semua tuh, lihat semua tuh. Ya gitu kan. Ya karena menurut aku kalau misalnya kita berbagi kan apalagi ilmu insya Allah bermanfaat diaplikasikan ke yang lain tuh kayak terus dia berhasil. Dan itu kayak sesuatu bukan karena kebanggaan juga ya, tapi juga kayak buat berkah pahala ya. Betul. Sampai liang kubur insya Allah pahalanya mengalir. Betul. Amin. Betul. Kita tidak bisa memberikan yang tapi itu sumbangsi ilmu kita. Itu juga sesuatu yang dicatat sama Tuhan. Amin. Ini udah ngomong-ngomong workshopnya udah di Indonesia kan, udah dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawabangke. Bukan aja Rawabangke. Ke Papua udah ya? Ke Papua udah tuh giling ya. Ke Papua udah, ke Ambon udah. Itu yang paling jauh ya? Iya paling jauh. Aceh udah? Aceh doang belum. Aceh terus mana lagi ya? Itu yang paling jauh kan? Paling jauh itu. Tapi aku ada di luar negeri juga. Nah, itu Indonesia kan udah semua nih. Udah Indonesia. Luar negeri mana aja sih? Luar negeri baru Singapura, Thailand, sama Malaysia. Gitu ya. Cucok ya. Meong. Peserta udah berapa banyak? 1.700 berapa? 1 juta. Tapi nggak bisa ngitung karena satu kayak contohnya ya. Contohnya kayak lagi acara seminar. Itu 1.000. Sekali seminarnya 1.000, jadi nggak bisa mikir. Seminar tuh banyak banget ya, 1.000 udah bingung deh. Belum yang anak gue di mana-mana anak gue di mana-mana. Pokoknya peserta udah nggak kehitung ya. Benar.
suka dukanya apa sih workshop itu atau seminar tuh suka dukanya apa? Kalau dibilang duka, bingung ya. Dukanya mungkin kalau dukanya kayak mungkin ninggalin anak gitu kan Oh, ya. oke. Karena harus beberapa hari nggak ngeliat anak Iya, gitu iya. kan. Kangen kadang. Apalagi ya. kalau lagi tanggung jawab pekerjaan anak sakit. Wah itu atau dia lagi, itu luar beban biasa. banget tuh ya. Dan itu paling kayak bukan jadi beban atau Iya, gimana, iya, jadi iya. kayak ya Allah anak sakit tapi gue harus kerja, harus Iya, iya. apa ya, benar-benar harus fight juga Betul. kan. Terus kayak ya Iya. udahlah ya. Nah kalau seneng pasti dong, karena Iya. pada saat kalau pribadi ya ngajar sambil jalan-jalan sambil dapat duit, bayangin Iya, iya. ya kan. Dan itu jarang ada orang yang bisa Iya, kayak iya. gini kan. Betul. Jadi kayak bersyukur banget kok bisa pergi kemana, ke Papua, bisa makan enak, maksudnya bisa menikmati Iya. hasil sana Gratis, pulang dapat duit. Saya belum yang namanya ya pengantin kalau misal makeup Ketemu di daerah ya? di daerah terus Dibawain kayak oleh-oleh. nggak jauh dari jinjing-jinjingan. Masya Allah. Aku pernah kasih durian, udah mau naik pesawat, kasih durian kayaknya banyak. Nggak boleh. Kan gue bilang bisa ada bawahnya. Aduh Iya, ampun bener. deh. Nah, jadi kecil cita-cita Olis dari kecil nggak sih cita-cita jadi perias? Kalau Dari dibilang dari kecil nggak tahu ya, berjalan aja. Berjalan jadi kayak sebenarnya sih dulu semenjak waktu sekolah itu Mhm. SMP terus mau ke SMA itu diajakin sama kayak tetangga gitu, dia punya sanggar, Oke. sanggar tari. Sanggar tari, Nah oke. terus sanggar tari terus dia kayak yuk ikut penari, kalau misalkan dia tuh punya pelaminan segala macam, dekorasi. Terus kalau misalkan ada pengantin terus minta dinariin, udah ikut. Oke, dia mau nari. Nari, aku yang Yang nari. make-upin? Oh, iya Aku juga nari. Oh, iya juga penari. Nah, kenapa Oh. bisa nari? Kenapa bisa make up? Karena dulu penari kan harus bisa make up sendiri. Iya Ya kan, kalau betul. kayak bisa make up sendiri, oh ya udah. Nah itu kayak mulanya, awal mula bisa make up sendiri. Walaupun tahu sendiri kan make up si penari. penari kan jeder-jeder Iya, ya kedok kan. dong, karena kan mereka panggung. Yes, Nah, betul. Nah, terus dari situ mulai ada latar pendidikan nggak? Apa ya ikut kursus dulu atau ikut? Awalnya sih enggak ya? Jadi tetap awalnya dari situ. Kemudian setelah lulus sekolah SMA nggak langsung kuliah, ya nggak langsung kuliah, langsung kerja. Karena aku anak ketiga, aku anak bungsu dari 7 bersaudara, 8 banyak sih. ya Iya, keluarganya. meninggal 1. Terus kayak karena anaknya banyak, nggak bisa, maksudnya nggak ada dana untuk biayain kuliah, akhirnya kerja. Nah kerja itu dulu langsung diterima di satu perusahaan kosmetik sebagai BA di advisor. Iya. Berarti di mall atau di Betul. ada jaga counter ya? Sambil belajar juga ngelayanin customer. Terus Karena kan jadi BA harus bisa make upin Betul. juga, ya kan? Harus ngerti product knowledge, ya kan? Selain itu juga kalau mau jualan gimana nih? Nah tekniknya itu dulu Yeah. dipakai adalah make upin klien, Betul, betul. make upin si penjual, Iya, si make pembeli, upin- si si pembeli. pembeli, iya si pembeli make upin terus dia kayak nggak mau. Tapi kalau kita udah dari kitanya baik, Iya. terus servis kita benar-benar Heeh. powerful buat ke dia, walaupun dia nggak beli, kayak nggak apa-apa saya, ya udah, Iya, jadi iya, cobain aja dulu. Betul, Tapi betul. dari situ ya kan Iya. next customer akan balik lagi. Betul. Aduh, Itu namanya kita bekerja dengan hati. Jadi Betul. orang customer juga akan punya feeling Iya. gitu. Oh, ini orang baik ya. Kan kadang-kadang ada penjual juga. Saya juga berapa kali kalau kita mau beli sesuatu lah nggak kosmetik, kita nggak jadi beli atau kita lagi mikir aja terus dia langsung bisa berbalik badan, lo bisa langsung. banget. Iya. Kayaknya nggak beli aja nanya. Karena kan kita juga Oh iya, nggak- iya, betul. Ada loh yang begitu. Oh, temen Eket semuanya banyak ya, Sa. Jadi ngapain sih lu lihat-lihat? Aduh, capek gue udah mau make upin banyak, tetep ya. Nah, gitu. Sebenarnya nggak boleh kan. Kalau Maksudnya bisa kadang-kadang jangan sometimes, ikhlas. iya pada saat itu mungkin dia belum niat Iya, beli. ha-ha. Tapi karena kebaikan kita dia bisa dibeli. Iya, loh. bisa jadi dia belum punya Iya, uang, betul. bisa jadi cuman kayak sekedar ini, tapi luar biasa. Dari situ belajar banyak bahwasanya kalau kita yang baik, kita ikhlas ngelayanin customer, next pasti akan balik Betul. lagi. Amin. Nah, pernah berguru nggak sih sama siapa gitu?
setelah dari situ, setelah dari kerja Jadi BA diangkat jadi makeup artist tahun 2003, kan 2001 lulus sekolah langsung kerja 3 tahun aku diangkat menjadi makeup artist. Nah pada saat 2006 itu si PT yang aku kerja brand itu brand kosmetik itu kan? tutup. Oh oke. Terus kayak itu gini. lokal apa luar? Luar. Oke. Luar Mungkin nggak masuk lagi ke Indonesia ya? Nggak masuk lagi. Oke. Nah terus kayak sebenarnya bagus, cuman mungkin manajemen atau gimana kita nggak pernah tahu ya. Nah terus tutup, bingung dong. Aduh gimana nih buat biaya kayak kan kita saling support suami istri ya. Okay. Jadi kayak misalkan, aduh buat beli susu buat tambahan segala macam gitu kan. Anak udah berapa waktu itu? Waktu itu anak 2 kayaknya. Oke, masih kecil-kecil belum lagi? 2, masih 1 kayaknya. Masih 1. 2007, iya masih 1. Masih 1, terus aku kerja lagi di PT kosmetik lagi, yang lain, di brand lain. Terus dia tanya waktu itu, mau jadi makeup artist lagi, kan waktu itu udah sempat jadi makeup artist lagi, atau mau jadi BA counter, atau mau jadi tim promotor. Oh, oke. Keliling. Naik lagi. Nah dia bilang kalau tim promotor dia keliling, tapi gajinya gede, ya kan? Karena bonus. Lu achieve target, lu dapat gede. Nah terus dia bilang kalau jadi BA counter, ya lu santai-santai, ya gajinya santai-santai. Nah kalau mau jadi makeup artist, lu di situ keren, ya tapi gaji ya santai juga gitu. Oh gitu. Nah terus Eka kan mata duitan saya, enggak ya semua jadi orang ambil, bisa pasti, dong ambil kan bisa ambil dua job, bisa jadi BA juga jadi makeup artist. Oh nggak bisa, harus pilih salah satu karena job desk-nya beda. Ya udah akhirnya Eka mau pilih yang tim promotor. Eka keliling kemana-mana jadi jadi kayak itu benar-benar itu di tahun 2007 itu aku hamil. Masih kerja, terus tahun 2009 hamil masih hamil masih berapa bulan? Sampai 9 bulan. Ih, luar biasa. Pokoknya berapa hari di rumah lahiran. Oke. Nah, itu luar biasa sekali ya. Hebat. Terus akhirnya 2009 aku memberanikan diri untuk resign karena itu abis lahiran udah lahiran itu aku udah anak 2 aja, badan aku tuh kayak 40 tuh udah senang banget. Timbangan tuh 40 kurus dong banget. 39, 38. Biasanya kalau habis lahiran kan ibu-ibuan langsung malar kan ya, enggak emang kurus ya. Kan kayak mikirin cicilan, mikirin jadi kayak ngerasa ya Allah kayaknya gue harus keluar dong. Ternyata nggak boleh. Sama pimpinan. Nggak boleh. Ini ada lomba, ada audisi. Jadi makeup artist mau ikutan nggak? Nah, aku kayak ngeberaniin diri. Udah deh, nggak usah keliling karena keliling capek banget karena target kan. Duitnya banyak tapi target. Akhirnya aku memberanikan diri resign dari yang DPD BA ini. Terus aku ke makeup artist dan ternyata aku lulus. Ada beberapa orang yang ikut lomba ini ya, ikut audisi lomba ini. Dan bonusnya adalah disekolahkan di salah satu sekolah ternama internasional Jakarta. Boleh sebut namanya nggak apa-apa? Boleh dong. Marta Tilaan. Oh oke. Emang Ibu Marta. The best. Luar biasa. Aku juga tahun itu masih berterima kasih dengan Ibu Marta. Luar biasa. Tahun 80 awal ya. 80 awal. Belum lahiran saya. Sebelum lahir. Pas tahun 80 atau tahun 81. Karena saya transgender, saya dikasih diskon sampai kalau nggak salah 50%. Hebat Ibu Marta, benar. The best. Emang sekolah di situ hampir rata-rata semua tidak ada yang tidak berhasil. Hampir lulusan situ luar biasa. Maka aku yang kayak boleh kita belajar ke tempat lain tapi basicnya harus tetap sekolah. Karena aku dapat ilmu sangat banyak dari yang namanya si Desko yang kayak penyakit kulit, warna-warna, adaptasi deh itu adab untuk kita adab untuk kita masa depannya kita dong itu lebih kuat, dasarnya kita lebih kuat. Adab kita untuk gimana caranya make upin ya kan, menghadap gimana, terus kebersihan itu semua adanya di sekolah. Betul. Luar biasa. Memang kita ada juga yang jalur otodidak ya buat teman-teman adik-adik kan, mungkin ada yang memang sekarang kan medsos banyak bisa belajar tapi tidak ada salahnya kalau memang ada kesempatan dan ada dana, coba deh sekolah yang tepat, yang bagus, yang benar-benar profesional, karena
Anda akan feel-nya beda. Beda banget. Dan itu investasi Iya, teman-teman, itu betul. bukan yang kayak ayo udahlah sekolah buat Betul. sertifikat, no. Ya, Iya. ini adalah investasi jangka panjang. Kalau kalian mau berhasil, belajar dan terus belajar. Jadi pernah menang lomba nih ya. Iya. Oke. Nah, terus pendapat Mbak Oli sendiri tata rias zaman sekarang ini bagaimana? Dunia Aduh, merias luar zaman biasa. sekarang kan Terus udah sih, berkembang banget ya. banget, pesat banget. Aku sampai sekarang sampai bingung. Ini kayaknya makin kesini makin bagaimana ya, dulu kayaknya makeup bisa setengah jam jadi ya saya. Sekarang kayaknya sejam setengah aja kayaknya kok masih kurang gitu. Kenapa? Karena makin kesini makin detail. Makin kesini menurut aku dia punya perkembangan makeup tuh luar Iya, biasa. iya. Alis aja. Iya. Dulu aku cuma satu pakai pensil alis. Sekarang dong Iya, iya. bisa 4-5 produk yang buat alis. Oh, luar biasa. Zaman dulu ya perasaan kalau makeup pengantin ya habis di cleansing hanya pakai under makeup, pakai serum, pakai ini misalnya 2-3 macam basic awalnya. Oke. Sekarang kayaknya ya Allah, skin prep itu ya dari apa, dari yang pertama ya kita lihat Iya. aduh banyak banget deh, setting spraynya belum, serumnya belum, pelembabnya belum, terus base makeupnya belum. Betul. Terus aduh canggih banget. Sekarang luar kita biasa. ambil contoh aja dari setting spray aja, sekarang udah ada sekitar mungkin 100 brand kali ya mengeluarkan. lebih say. Ah. Sampai kepala gue pusing mau yang mana ya, karena hampir semua reviewnya bagus. Betul. Jadi Iya kita kan? bagaimana sekarang sekarang saran deh atau tips dari Olis untuk yang baru-baru misalnya. Bagaimana cara memilih misal dari setting spray aja? Kan begitu banyak brandnya. benar. Dia tahu bagaimana dia untuk cocok gimana? Dia mesti cobain dulu 100 banyak Iya, yang iya, ada banyak mukanya. ya. Kira-kira tipsnya apa sih? Tipsnya menurut aku sih memang jangan pernah make upin sebelum kita tahu produk. Jadi kalau bisa untuk diri kita sendiri dulu. Kita coba dulu di kulit Coba kita dulu di sendiri. Betul. kulit. Nah kalau terus review tuh belum tentu itu juga bagus ya Iya. kan, dan semua orang kulitnya Kulitnya itu beda-beda, berbeda-beda. betul. Jadi usahakan kalau misalkan memilih produk itu harus dari diri kita sendiri. Betul. Ya baru nanti. Nah untuk jenis kulitnya juga kalian juga harus tahu ya. Jenis kulitnya apa ya? Dari Betul. yang kering, terus Iya. berminyak, Kombinasi. berjerawat, kombinasi. Iya, betul. Ya kan, udah pokoknya harus dicoba dulu di Betul. diri sendiri. Iya, jadi kalau kita udah coba, kita bisa feel, kita udah tahu ini memang Baru ini kayaknya kita brand ini aplikasikan. cocok nih untuk kulit saya yang berminyak. Berarti kalau yang kering mungkin kurang Yes. bagus ya, kurang cocok. Dan yang paling penting sekarang bukan hanya brand high end yang bagus banget ya. Kadang-kadang brand lokal juga bagus-bagus betul. ya. Tuh, teman-teman semua. Brand lokal kamu jangan asal bisa Iya. tahu tekniknya. Betul, setuju Iya. saya. Jadi kadang-kadang orang selalu beranggapan, tapi sekarang udah nggak juga sih. Iya, sekarang luar biasa. Udah luar Mereka biasa. kayak udah lebih pinter deh Betul, kan. betul. Jadi bisa memilih gimana produk yang bagus atau yang ke kulit. Betul. Sekarang ya dulu kan orang selalu kosmetik, misalnya contoh lipstick ya. Ha. Kan harus yang merek ini yang luar. Harganya Benar. kan udah 1,2 Bukan juta. lagi. Ada yang 1,5 juta, Yes. 2 juta. Kan kalau yang baru-baru, pemula yang baru-baru kan kesian juga lah saya. Iya. Aduh mau ada mau, lipstick. mau harga berapa say? Mau sekali makeup langsung 1 juta. Hey. Terus, dan ingat, secara lipstick kan kita nggak bisa hanya koleksi makeup jadi perias, nggak bisa cuma 1-2 Nggak bisa, warna. nggak bisa. Kita minimal 10 warna aja, Betul. kadang-kadang kurang kan. Kurang. Bayangin dong kalau misi satu lipstick 1 juta. Oh satu ya Allah, agak ngeri. Jual ya, rumah udah. dulu, say. Aduh, Betul. yang paling penting sih memang itu teknik dulu ya. Iya. Kalau bisa teknik dulu Betul. Kalau teknik udah dikuasain, produk kita bisa Menyusun. kuasai produk Pasti. itu. Betul kan? Kalau Betul kita banget. udah kuasai ilmunya. Iya, betul-betul. Ciri makeupnya Olis itu sebetulnya apa sih? Kan iya memang aku tahu sih paling flawless. Sebenarnya ciri sebetulnya yang Olis pengen atau yang Olis suka tuh sebenarnya apa? Yang memang dari dalam hati seperti ciri saya loh. Kalau suka jujur banget aku kalau ngelihat Instagram terus banyak yang lewat itu kayak bergejolak hati, ih kok bagus banget ya gitu. Tetap aku tetap kayak ngerasa yang kok makeup gue kayak tetap masih belum sempurna. Karena kayak sekarang kan banyak banget tuh muak-muak yang upload dengan apa ya, dengan kamera yang canggihnya, dengan konten yang luar biasanya gitu kan. Jadi menurut aku kenapa aku tetap masih stay di signature yang sekarang, Yang flawless yang ya. flawless ini, karena menurut aku makeup aku tuh
long lasting. Iya. Iya. Sampai 20 tahun lagi pun menurut aku ini masih bisa kepake. Iya. Karena makeupnya aku tidak yang bold banget, tidak merubah karakter banget, tapi tetap cantik gitu. Betul. Jadi flawless menurut aku di sini makeup yang sempurna, tidak ada noda dan tidak merubah karakternya, itu yang paling. Dan yang saya sudah 10 kali saya lihat ya makeup. Kita pernah collab 10 kali ya. Jujur nih, Iya. makeup dia di foto sama aslinya nggak beda jauh, sama. Bener saya bukan Eka muji ya, bener-bener. Thank you so much. Kadang kan I don't know ya, kadang sekarang kan ya tahu kan, foto kan bisa diedit Banget. astaga. Jangankan foto, kamera juga. Iya. Itu bisa diedit saya video. Kita umur nenek-nenek umur 70 bisa jadi umur 40 kan. Benar, Tapi ya benar. lihat nggak ya nggak memang pasti lebih cantik karena kamera kan angle-nya mungkin Betul. dipilih yang bagus. Tapi macam kulitnya tuh nggak yang dari yang sorry ya misalnya dari yang busuk gitu ya kan udah di make upin Redakan masih gitu. masih kan biar gimana kan nggak Abu-abu bisa. gimana. Tuh di foto jadi bagus ya enggak aslinya juga saya Masya lihat enggak Allah. Thank you so much. enggak yang bikin orang kaget kan. ya mungkin sampai saat ini kenapa seperti kenapa makeup Mami Olis tuh masih bisa pegang 5 pengantin atau 4 pengantin sehari Bisa masih. sehari. Nah kalau Ka- tempat saya jauh-jauh saya. Iya, mungkin ya enggak ini yang dekat-dekat. Karena mungkin yang cemihan barusan bilang makeupnya tidak jauh beda sama yang aslinya. Di foto sama yang aslinya. Karena klien aku ini alhamdulillahnya dari kayak kakaknya aku make upin, terus adiknya, ponakannya, sepupunya, Udah sampai bridesmaid. Pernah nggak ibunya di make upin sekarang anaknya belum? Sebentar. Kayaknya udah, tapi Udah. anak sambung saya. anak Eka sambung. pernah gitu sekali. Tua banget dong buat saya. Eka pernah lo berarti gue udah emang Oh iya. udah berubah sih. Gue menolak tua kayaknya tak dulu saya ya. Dari orang tuanya terus anak. Ya, ini ada sepupu aku, baru masih sepupu ya masih saudara. Sekarang datang lagi mau make upin ya Chen, ini anakku mau merit. Hah? Dulu perasaan maminya tuh. Sekarang anaknya udah merit. Anaknya ya luar Ada biasa. kapal udah tubangnya. Ya ampun luar biasa loh. Ini yang patut contoh karena di suhu aku suhu terbaik ya. Aduh. Dan sudah bertahun-tahun ya mungkin puluhan tahun yang asam garam yang dia udah merasakan tapi tetap humble, tetap mau memberikan yang terbaik, tetap mau mengajar, memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Wah. Nggak ada yang harus di Luar biasa. inilah karena kan dunia berputar. Kalau saya lihat lagi sekarang mungkin orang sekarang juga salut dengan kita kan ada masanya ya. Zaman dulu mungkin oke. Ya. Kalau lihat tadi zaman sekarang waktu saya pertama kali Oli juga workshop bareng gila ya nih orang canggih ya, pakai ini inget ya gue sendiri jujur dia pakainya berapa lapis, gue nggak inget ya masa dulu nggak serumit ini. Benar. Gitu, tapi memang sekarang kan perkembangan kosmetik Ya. kan gila-gilaan ya. Benar banget. Iya kan? Benar. Emang lebih membantu, tapi juga kalau kita salah kan juga bisa jadi crack gitu. Iya pastinya dong. Iya Benar, kan, benar, itu benar. makanya tujuannya makanya harus sekolah ya, harus Betul. ikut workshop, harus ikut- dalamin. Benar. Ya dengan yang pengalamannya dengan kalau lihat dia memang jago di apa tuh kosmetik mau seberapa banyak iya, ya susunannya tuh Alhamdulillah. dibolak-balik di atas itu Siapapun itu brandnya, Iya. kalau kita bisa lihat bisa ngeracik dia punya produk, insya Allah pasti bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Iya kayak tabib ya, Bo. Ya, gue juga bingung banyak yang bilang mau senior aja bilang gini, si Olis tuh ya, tuh kalau udah pakai ngeracik gue nggak ngerti, masa si foundation main tampuk-tampuk tapi hasilnya kok masih tetap bagus ya. Kalau gue kan mesti ngeliat dulu ya kan warnanya. Kalau dia nggak main timpah Iya, juga wajah, gitu. langsung. Ya kan gue bilang, gue 10 kali ikut workshop lo, kita bareng. Hari ini dia pakai dasarnya ini. Iya. Beda lagi, beda Stepnya begini nih. Besok dia beda lagi dibawa. Jadi gue yang mana sih yang bener? Yang bener ya kan, Wani luar biasa. Tapi gue lihat di end-nya bagus semua. Sama. Jadi Hasil itu sebetulnya kalau kita ambil, kalau aku yang ambil kesimpulan, sebetulnya dia memang kuasai itu kosmetik. Jadi mau ini nggak ada yang baku. Ini mau yang satu kedua nggak mesti. Jadi mau bolak-balik juga boleh selama tahu cara makainya, produk apa yang kita pakai memang cocok untuk kulit dia ya, kayaknya gitu ya. Iya sih, seru juga ya. Sih. Itu ujung-ujungnya pengalaman saya. Terus Olis mau ada pengembangan lagi nggak makeupnya, mungkin gayanya satu saat mau dirubah lagi menjadi punya gaya sendiri, misalnya Aisyah dirubah lagi. Makeup kan berkembang kan. Betul.
kalau dia bilang pengen ngerubah pasti pengen banget. Iya kan? Ya nggak sih? Ada sesuatu hal yang kayak kita ngerasa aduh bosen banget nggak sih makeup gitu. Iya. Tapi benar aku dari yang coklat doang dulu ya kan, sekarang yang agak sunset orange ada glitternya. Tapi memang benar. Jadi kalau misalkan nih ya teman-teman semua yang pengalaman di bidang makeup yang fokus di bidang makeup ini, jangan pernah puas dengan hasil diri sendiri. Harus tetap belajar. Karena menurut aku kalau aku ngikutin zaman yang dulu aku pakai eyeshadow cuma coklat, kayaknya aku udah jauh. Iya, betul. Sama yang sekarang. Betul. Kayak sekarang alisnya serat-serat ya udah ikutin. Betul. Ya dimana zaman kita harus ngikutin. Betul. Nggak bisa kita yang kayak egois. Kita nggak bisa ngelawan juga, Nggak nggak bisa bisa ngelawan sayang. zaman. Betul. Jadi kalau menurut saya gini, sekarang lagi zaman ini, oke kita ikutin. Tapi nanti kita juga boleh keluarin lagi statement iya. baru, kita kembangin lagi. Yes. Ini serat-serat manja, nanti tapi serat-serat apa cinta, gitu? Ember. serat-serat duta, serat-serat Serat-serat ini enggak, serat-serat apa? Pelakor enggak ya? jangan. Serat-serat Reza. duta aja, duta, Iya, duit. gitu, benar. Aduh seru ya. Ya, jadi harus tetap mengembangkan ya. Iya, sebetulnya emang jadi peres tuh enak sih ya, suka dukanya pasti ada, tapi saya sih udah banyak sukanya ya. Iya. Dong. Alhamdulillah. Pasti dong Oli juga rasain hal itu ya. Betul. Kayaknya dukanya udah lupa saya. Mohon maaf Apalagi ya. kalau lihat memang kerjaan yang kita suka, kalau saya juga lihat apalagi ya kita make up itu pengantin terus dia cantik, dia happy, dia jalan di atas pelaminan dengan wajah yang sumringah. Kayaknya ada rasa kepuasan itu tersendiri. nggak bisa dibayar pakai uang. Oh, nggak misalnya. bisa. Iya kan? Iya dong. Kadang-kadang kita juga, aku juga kadang-kadang kalau udah lihat pengantin tuh cantik, jalan di pelam, kayak kita mau nangis deh. Iya pernah nggak sih rasanya? Kayaknya Bukan mau oh nangis my lagi. God, gitu Itu ya. udah kayak terenyuh ya, terharu ya. Banget terharu. Iya, Kayak, betul. aduh, itu udah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Betul. Kebayar itu dari yang pagi jam 12 malam Betul. gitu kan udah mandi, Iya, udah iya. jalan jam 1, jam 2 udah make up, itu udah kebayar semua. Iya. Tapi Oli sejak mulai start jadi press, makeup pengantin udah mulai kan dari 10 tahun yang lalu kita perias tuh kebanyakan sekarang udah ke rumahnya pengantin untuk merias di rumahnya ya. Jadi waktu Oli jadi perias udah mulai ke rumahnya ya. Udah start di situ ya. Udah. Kan kalau Eke kan dari tahun jadi malu udah nyebutin tahun. Dari tahun 80-an sampai aku hitsnya kan tahun 90 tahun 93 sampai 2010 lah let's say itu masanya aku. Itu semua pengantin nggak ada yang kita datang ke rumah saya. Semuanya datang ke salon, ke tempat kita. Makanya bisa 20 pengantin kan berarti? 20 nggak pernah, 15 pernah. 15 pernah. Jompo kalau gua sih saya. 15 pernah. Benar tanya tuh di manajer gue. Luar biasa. 15 pernah. 5 aja itu udah rekor sayang. Enggak, kalau iya 5 kan dia mesti ke rumah. Oh iya. Kalau 15 misalnya dari jam 1 pagi. Nah, itu kan asistennya banyak yang pegang rambut. Terus yang pegang foundationin semua, yang pegang ini. Nanti kita tinggal eyeshadow, alis. Keren. Jadi cuman finishing saya kalau dari awal sampai akhir kayak iya mah. Jompo ya saya. Kelar kita langsung metong diinfus besok rumah sakit. Iya. Oh tapi luar biasa loh teknik itu tuh. Zaman dulu mungkin bisa kepake, sekarang udah nggak bisa. Saya pengen sekarang mau. Nggak mau. Kayak kalau dulu iya. Kayak orang tuh kayak kurang puas gitu. Iya, dulu kan kalau boleh dibilang kan belum terlalu banyak. Iya. Orang iya, menjadi bisa perias gitu, tuh belum. sayang. Sekarang kan periasnya kan zaman menjamur. sosmed. Iya, mereka lihat oh ini bisa menguntungkan. Jadi banyak sekali lahir perias baru yang jutaan kan, ribuan ini jutaan. Jadi ya makin saingnya juga makin banyak. Jadi kita menjemput bola ya. Apalagi sekarang udah jarang banget yang makeup terus rambutnya dia. Ya kan? Udah satu-satu. Betul. Sekarang Oris lagi ada ini nggak proyek kolaborasi dengan siapa nggak? Apa yang mau dilakukan? Ada apa nih lagi punya hayal? Kan kalau kita misalnya di desainer ya, oh kita lagi mau show nih, lagi mau bikin ini. Ada lagi planning apa nggak? Ada. Apa mau di spill nggak? Nggak mau di Nggak mau di spill. rahasia saya. Bukan nggak mau di spill. Jadi karena ini belum keluar flyersnya, jadi kayak ada silent please gitu ya kan. Jadi di sini nanti ada lumayan agak besar lagi. Iya. Eventnya
Terus di sini nanti ada konvensi pers juga. Asik. Terus jadi juri juga, demo pula ya, demo juga. Tapi ini agak lumayan besar sih event ini. Oke. Sukses ya. Amin, 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 doain Jangan aja. lupa ya undang-undang ya. Oh pasti. Prinsip yang Olis pegang dalam kehidupan pribadi sebagai seorang profesional makeup artist gimana? Prinsip apa yang Olis pegang sehingga menjadi seorang perias yang profesional sekali? Luar biasa. Apa ya? Pasti komitmen. Udah Komitmen udah pasti dong. Iya, udah pasti. Komitmen udah pasti, tanggung jawab juga ya pasti. Udah pasti komitmen ya, tanggung jawabnya. Terus kalau yang wajib itu kayak orang mau apa, terus harus kita tahu. Iya. Ya jangan orang mau apa harus kita tahu. Jangan kita mau terus orangnya nggak mau, ngerti nggak? Oh, Nah, oke, saya paham. Jadi sesuai dengan permintaan dia lah, kayak kita bikin baju lah. Lu mau modelnya apa, mau bolgam, mau ini, jangan kita hantam aja yang kita suka, tapi dia nanti manyun dia. betul. Ya kan? Betul. Dia mau medok ya kita bikin medok, dia mau flawless kita pokoknya mau apa aja kita betul. ready. Waktu juga Betul. ya. Oh, waktu pasti. tuh nggak boleh yang namanya. Iya. Aduh itu fatal sih ya, Iya. karena zaman sekarang gampang ya kalau Iya. pengantin nggak puas langsung sosmed. Betul. Ya kan? Ngeri Itu ya sekarang. kita naiknya Setengah sama mati. mampus ya kan, turunnya Cuman gara-gara telat tuh aduh. konyol. Iya, itu Soalnya mereka attitude juga ya saya. betul. Attitude tuh benar-benar Iya, betul. harus kita jaga karena banyak yang bilang Mami Olis kalau udah di ruangan makeup bukan hanya pengantin, kita wajib menghormati, menghargai siapapun ada di situ. Betul, Dari orang WO-nya, tuanya, orang tuanya betul. apalagi sayang. bisa bekerja sama, teamwork, bisa bekerja dengan teamwork. Betul. Karena merias pengantin kita nggak Fotografer, hanya merias teman pengantinnya, kita. betul. Itu orang Betul. busana, baju, nah Betul, itu kita betul. benar-benar harus kompak gitu ya. Harus saling bestie lah untuk Betul. sekarang ibarat ngomongnya. Hambatan yang terbesar apa dalam menjalani profesi sebagai perias ini? Hambatan ya. Hambatannya misalnya kadang-kadang ya kalau saya bikin baju pengantin, kalau saya sebagai desainer baju pengantin misalnya, kalau di makeup mungkin nggak terlalu. Di makeup juga ada sih sebetulnya. Tapi kalau di baju misalnya pengantinnya mau bajunya modelnya begini, misalnya modelnya yang simple, siluetnya misalnya mermaid misalnya. Sementara orang tuanya maunya yang mewah, yang ngejeder itu. Ada loh, mereka sampai dibilang berantem sampai jenggut-jenggutan sih enggak lah, itu lebay. ngeri banget. Tapi sahabat pengantinnya kadang-kadang nangis loh. Iya. Oh iya, dibilang, betul. Aduh saya mau modelnya begini simpel, Iya. tapi orang tuanya nggak setuju Nggak karena setuju. maunya yang mewah gitu Kalau loh. kalau yang kayak gini itu bukan 1-2 kali ya, itu sering banget terjadi. Contohnya yang pengantin siapa yang kasih baju yang kasih warna aja deh. Kamu nanti kalau pengantinnya warnanya ini loh. Aku bilang iya mami, curhatan pengantin ya kan, curhatan pengantin yang kayak aku sedih. Iya, jujur betul. aku sedih karena yang pengantin dia seumur hidup dia yang Iya, ngejalanin iya, dia, betul. tapi maksud momen-momen yang ditunggu-tunggu dari kecil mungkin Betul. bisa jadi ya kok bisa dipatahkan begitu aja, dan itu pengantin nangis dan dia bilang iya aku tuh padahal pengennya warnanya yang ini tapi karena ada satu lain hal ya kan. Nah itu yang membuat yang tadi aku bilang Iya. Saya juga pernah pengantinnya udah si make upin, udah warna lipstiknya nude. ya Datang dong maminya yang masih jeng yang masih kuno. oh iya Hah, lipstiknya warna nude. Tidak. Ganti warna merah. ganti kayak nggak makeup lu ya tangannya gitu ya. Pengantin nangis loh. Nangis tuh iya Nangis aku loh. pernah kayak gitu. Aduh kan sih udah bagus makeup. Dia udah puas banget. Benar. Emaknya nggak setuju. Merah tuh. Iya. Misalnya saya ini kan maunya merah nggak jeder. Iya, benar. Astaga naga. Benar. Tapi untuk sekarang alhamdulillahnya aku siasati karena sekarang kan banyak orang yang sukanya nude ya kan. Maksudnya ya karena waktu ya yang membawa kita ternyata makin kesini makin ada dan tiada makeupnya kan? Tapi jujur aku sekarang walaupun nude ya kan, karena sekarang sudah ada teknik yang namanya ombre, dia tidak akan pucat Oke. gitu. Kalau aku mensiasatnya gitu daripada aduh mami aku nggak suka soalnya aku bibir aku misalkan Yang paling tebal, kesel tuh ya. apa. Yang paling kesel ya Iya. yang menghadapin itu Terus ya. langsung aku hajat. Nah sekarang makanya mau dia bibirnya apapun, minta yang soft, tetap aku ada Bikin nuansa ada teknik tersendiri dari Olis, dibikin ombre. ombre.
Karena ombre dalamnya merah, jadi Tetap kayak ya. lebih seger, Jadi, lebih kelihatan makeupnya. Jalan tengah yang Benar. baik, yang tidak menyakitkan hati kedua belah pihak. Benar, Jangan, benar. jangan ada tangis di antara. Jangan di antara kita sayang. Oh, benar-benar. Punya tokoh idola nggak, Wis? Tokoh idola senang banget sih sama Mas Irwan ya. Ya, Mas Irwan tuh Irwan Riyadi. Oh, oke. Mas Iya. Irwan Riyadi walaupun apa ya itu senior tapi dia masih mau belajar loh. Senior apa menghargai para mua terus apa ya dia tuh kayak masih mau belajar masih nggak sotoy gitu kan banyak ya orang karena tuh dan menurut aku Mas Irwan Riyadi itu tua pun masih banyak Iya, banget kliennya. Nah itu gimana caranya tuh ya Iya, kan? iya, Itu panutan sih kalau aku. Iya. Good. Karena siapapun panutan kita itu menjadi idola kita, pasti kita akan terpancing ya untuk menjadi dia dari sifat profesionalnya atau apapun ya. Betul. Dan Bagus. konsistennya itu loh. Makeupnya nggak berubah tapi dia mengikuti zaman. Betul ya. Ada momen nggak yang paling berkesan selama merias pengantin? Ada momen yang buat Oli kasih terkesan, terharu atau apalah? Apa ya? Momen apa yang paling terkesan? Yang paling terkesan mungkin aku waktu itu ada makeup yang nggak pernah disangka-sangka. Aku maksudnya kayak dulu tuh zamannya masih makeup di bawah 5 juta waktu itu ya. Terus pada saat itu ada klien tetap klien terus dia minta makeup terus dia minta harganya mahal. Dia bilang harga makeup paling bagus berapa dia bilang. Terus aku bilang 10 juta gitu kan. Terus dia bilang, "Oh, itu udah paling bagus." "Enggak, kalau mau lebih bagus lagi 15." Di dalam hati aku tuh, ini mah kebanyakan ngomong gitu kan. Ini pasti nggak jadi gitu kan. Ternyata apa? Aku balik itu dikasih 30 juta. Hebat ya. Terus kayak luar biasa. Nextnya itu sangat berkesan. Kenapa? Karena ya jadi langganan. Terus dia balik lagi dan aku nggak kasih harga dan baliknya dia langsung kasih aku 74 juta. Hebat ya. Itu kayak Karena dia respect. Kadang-kadang ada orang yang boleh dibilang kaya ya, maksudnya dia uangnya banyak lah bisa mampu. Tapi kadang-kadang dia mungkin ya bukan kurang menghargai ya, mungkin ya bisa dibilang begitu. Jadi ya masih ada yang nawar, nggak menghargai karya sebuah karya. Kan mereka tunjukkan sebuah karya ya. Itu luar biasa sih. Bisa dikurangkan uang. Kayak ya udah aku juga bisa berdoa sampai saat ini dirimu klien yang paling baik. Dan itu bukan hanya sekali, 2 kali dan 3 kali dan ternyata aku masih di booking buat sepupunya. Itu kayak sesuatu banget deh. Happy ya. Aku juga pernah dapat satu tamu, tapi udah lama banget masih di Amerika. Dia nggak waktu itu kan merias pengantin masih murah di Amerika ya. Karena di Amerika kalau rias pengantin tuh nggak seperti Indonesia yang mahal. Karena mereka tuh rias pengantin benar-benar yang kayak makeup sama kita makeup gini masih dibilang medokan. Betul. Kalau di Amerika zaman itu ya. Jadi waktu itu kompetnya hanya charge 200 US. Wow. $200 itu kan which is murah banget, sekarang juga paling 3 juta kan. Betul. Dia datang terus dia tes makeup sekali. Dan makeup sekali terus dia pulang. Oke Jenny, nanti boleh nggak minggu depan saya datang lagi ya tes makeup. Dia 3 kali tes makeup. Luar biasa ya. Udah 3 kali tes makeup. Ini orang cuma mau belajar makeup atau mau makeup beneran gitu. Udah dong, udah pas hari hanya Jenny, oke saya setuju makeup yang kedua dipadu sama makeup yang pertama, yang ketiga agak kemedokan. Misalnya gitu saya lupa. Oke, nanti tanggal segini kita datang ya ke rumah ini. Oke, tengah-tengah kita udah tahu nih yang mana. Dan ke rumah pun bayarnya tetap $200. Waktu itu polisi di Amerika di tahun 80-an ya. Tahun 80 sebelum kali. Iya, tahun 8 enggak, aku ke Amerika 86. Oke. 86 saya udah kerja di Amerika. Harga segitu. Sebentar 8. Ya belum lahir, Bo. Ya baru lahir. 4 tahun sayang, 4 tahun. Nah, and then waktu dia sepatu saya juga nanya harga berapa karena dia bayar ke perusahaan kan. Oke. Hari hanya saya udah datang, saya make upin dia, adiknya segala macam. Saya juga udah ngomong apa, karena dia puas dia kasih tipnya juga. Waktu itu dia kasih berapa ya? 4.000 ke 5.000 US. Sementara tiket ke Amerika masih 1.000 lebih kan. Langsung telepon Mami, "Mam, datang ke Amerika jangan dia dapat bonus." Itu dong.
seumur-umur. Amazing. Yang benar-benar Nyelekat, bisa. nempel Nempel. sampai saat ini. And ada. Seumur hidup akan dikenang. Masalahnya ada, coba aja nggak sebut konglomerat. Yes. Boleh dibilang orang terkaya di Indonesia. Terus rumahnya yang agak panas nih, belum Nah. apa-apa diomongin nih. Boro datang udah kasih minum juga kagak Ya, ada lu saya seret begitu. saya. Seret. Oh my Suka God. dukanya. Suka dukanya. Jadi ya nggak apa-apa sih itu. Ya. Saya nggak dalam hal ini disclaimer nggak mempermasalahkan uang. Yes, Cuman maksudnya betul. memang ada orang yang sangat menghargai Betul. karya kita. Ada orang juga yang sangat Ya udah. kayaknya udah bayar ya udah lo kerjain Ya udah kan pulang. berbayar. Ada Hai. juga yang begitulah ya Benar. suka dukanya begitulah Iya, ya. benar. Aduh, apa lagi dong? Hobinya Olis apa sih di luar makeup? Hobinya ngomel-ngomel kali ya. Enggak ya? Hobinya sekarang masih udah bingung, kalau dulu kan aduh renang gitu kan. Terus sekarang kayak hobinya apa, nonton Netflix kayaknya. Nonton TV. Abis di rumah tuh kayak sekarang kan udah pindah rumahnya. Terus kayak lebih nyaman, adem gitu. Terus nggak ada tetangga ya. Saya ada tetangga tapi kayak berjauhan gitu loh. Maksudnya bukan berjauhan yang maksudnya jauh itu jauh kayak cuman hai gitu doang gitu loh. Yang enggak. Dan sekarang bingung mau ngapain ya, udah nonton Netflix aja. Anak berapa sih, umur apa sih? Anaknya 3. Yang pertama cewek, kuliah, kuliah, udah Dia, kuliah. dia ada hobi makeup? No. Nggak ngurusin? Enggak? Nail sih. Oh, oke, nail. Kulit, kuku, dia suka kuku ya. Terus yang kedua suka makeup. Ya kayaknya yang akan turunannya aku itu yang kedua. Yang ketiga cowok. Cowok sekiting kan? Ya, sekiting. Ya dia sih pasti nggak mungkin lah ke makeup dia. Pokoknya kalau misalkan ngomongin soal makeup, gimana caranya bisa bertahan gini, itu ujung-ujungnya keluarga. Ya jadi kalau misalkan kita niatnya untuk keluarga, insya Allah jalannya bagus. Iya, gitu. betul. Maksudnya kayak misalkan dulu aku masih baru-baru itu kayak aku bukan hanya buat anak, buat suami, tapi juga buat orang tua. Gimana caranya kok kayaknya gue masih ngerasa belum bisa ke orang tua berbakti gitu, gimana caranya. Tapi alhamdulillah pas di kerja di makeup ini tuh kayak ya Allah gue bisa membahagiakan orang tua. Iya, kayak apa yang orang tua pengen, alhamdulillah udah. Amin. Ini kayak misalkan ke tanah suci itu kayak Wah, itu hebat. itu bahagia banget rasanya. betul. Kayak apa ya, kayak itu kamu udah dicatat ya, udah pokoknya rezeki kamu pasti. Karena Seneng kalau banget. kita mau bisa membahagiakan orang tua, apalagi bisa menghajikan atau mengumrohkan, itu benar-benar udah udah ya sesuatu yang udah mulia iya, banget. benar-benar. Walaupun kayak ngerasa orang tua udah nggak ada ya, kayak masih kamu belum puas ya, kayak masih kurang gitu, masih kayak kurang ngebahagiain, kayak ngerasa ya Allah. Tapi yang sekarang aku ngerasa seneng banget karena kayak udah berhijab gini tuh kayak udah ngerasa ya Allah alhamdulillahnya agak berubah gitu semenjak bapak ibu aku nggak ada. Terus kayak ada nggak tahu ya hidayah mungkin ya, hidayah bisa pakai hijab, bisa ngedoain orang tua. Aku seneng bisa kalau aku kan kayak kita udah nggak bisa ngasih orang tua, ya kita doa. Itu sih Betul. yang menurut aku. Tapi kan Eka karena Olis juga waktu belum berhijab juga kan dia udah attitude-nya baik. Masya Allah, tabarakallah. Kok orang tua juga baik. Eka kan kenal dia bukan baru 1 tahun, say. Dari dia masih rambutnya warna-warni. Iya. Ntar apa sih putih, ntar apa? Aduh, blong. ya kenapa? Karena suami aku suka banget rambut diwarna. Kalau hitam tuh kayak bukan aku katanya, karena dari awal emang ketemu dia berwarna saya. Gitu. Sekarang nggak berhijab tetap cantik. Tetap diwarna maksudnya. Cantik kan bukan dari Bener. dari hati. Amin. Ya. Padahal kita memang baik, kita memang tulus. Itu kelihatan kok saya kepancar. Biar pakai hijab emang kalau hatinya juga memang sirik dan Ya kayak Allah, tetap amin. aja, Masya ya nggak sih? Aduh, kok gue jadi sedih ya, saya. Ya Allah. Jadi nangis. Itu terharu ya, Bu. Terharu. Ada yang mau disampaikan nggak sih, Elis, buat teman-teman adik-adik pemula yang calon-calon perias penerus kita nanti Ya di Allah, masa yang Masya akan Allah. datang? Iya. Ada nggak yang mau disampaikan atau mungkin saran atau apa? Kalau untuk teman-teman yang masih baru gitu ya, cuma satu ya kan, niatnya apa? Niatnya kalau kita baik, insya Allah jalannya baik, ya kan. Terus kalau misalkan
apa ya? Kalau masih kayak ngerasa yang thank you. Kalau ngerasa yang kayak jadi nangis ya, kita udah nangis ya. Lebay nggak sih? Aduh, terharu sih sebenarnya sih. Kalau ngomongin soal dulu orang tua ya, zaman jahiliyah ya, say. Udah nggak ada habisnya deh ya kan. Semua orang juga punya masa lalu. Kalau Eke cerita juga masa Eke juga ya pasti Eke juga bisa nangis. Eke itu pertama kali mau ke Amerika tahun 86. Ibu Eke tuh nggak kasih sampai dia sakit loh. Oh ya? Sampai dia memang punya penyakit kejiwaan kan. Dia sampai masuk rumah sakit jiwa. Kejiwaan maksudnya? Rumah sakit jiwa. Dia nggak boleh sedih, nggak boleh depresi. Dia udah sampai tingkat dia mesti minum obat seumur hidup. Nah waktu itu saya nggak tahu sakit. Mamaku mau ke luar negeri mau kerja. Dia nggak rela kali masuk rumah sakit. Jadi gue mesti pergi ke luar negeri. Sampai segitunya. Dia lagi sakit. Luar biasa. Jadi curhatan lagi juga Beb. Jadi semua ada pengorbanan. Ya. Dan kita bisa nikmati sekarang. Iya, Kalau kita bicara memang kadang-kadang orang wah enak gini-gini kita Oh udah no, menikmati. Perjuangan. Hello, kepanasan, kehujanan, kedinginan Iya, ya kan. betul. Tidur sedikit ya kan, bangun harus cepat. Orang-orang masih pada bobo-bobo manja menikmati mimpi-mimpi indah. Kita udah jalan sayang. Nah. Apalagi waktu di Amerika cerita sih itu jam 1 pagi kita udah mesti drive, apalagi kalau di musim dingin, luar biasa. Nggak ada supir, nggak ada Google, jadi Eke taruh di itu pakai kertas, keluarnya di tol ini freeway sekian, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belum ada telepon, jadi jalan hujan itu, pernah Eke udah mau mati, itu mobil hujan Eke rupanya kalau basah ya, kelihatannya ada banjir walaupun sedikit, kita nggak boleh ngerem mendadak. Di dalam tol, mobil itu melintir. Melintir 3 kali gini, srit. Gue bilang Tuhan, gue tahu mobil melintir, mati deh gue. Iya, pasti ada kepikiran gitu ya. Memang aduh tamat deh. Nah terus, tapi alhamdulillah puji Tuhan ya. Masih kasih umur, karena udah kaget, udah udah kaget udah nggak bisa meriah. Ya lu kayak mata-mata sayang. Suka dukanya saya, banyak suka dukanya, ya itu deh. Iya benar. Belum ya Eke alat make up pas mau rias orang, Eke taruh di mobil, Eke ke supermarket sebentar. Iya. Mobil Eke dijebol. Mobilnya jadi alat make up yang saya mau make upin orang hilang semua. Lu nangis gak sih? Oh itu nangis banget sih. Kan pengantin nggak mau ngerti. Benar. Gue pulang lagi jadi ambil alat make up gue yang seadanya. Balik lagi make up. Aduh jangan sampai ya Allah gue gimana ketok-ketok apa nih, jangan sampai ya kan. Karena kalau misalkan ketinggalan tuh udah beberapa kali pernah ya kan sampai karena kan kalau mungkin karena banyak kan. Karena jadi ada ketinggalan satu semua mungkin. Miss ketinggalan yang benar-benar itu bermanfaat banget kayak kuasnya itu foundationnya ada di situ. Iya. Karena di Pikes aku kan kayak gede-gede gitu loh dan itu kayak keskip terus kayak aduh make upin 2 orang lagi mamanya sama pengantin aduh jam segini lagi aduh sedangkan dari rumah ke tempat makeup kan dari Jakarta ya kan ke Tangerang itu kan agak lumayan jauh, Tangerangnya ujung gitu, tapi ya itulah suka dukanya luar biasa ya. Sekarang udah mendatangkan hasil, jadi kalau teman-teman lihat kita semuanya sudah sampai bisa duduk di sini, sudah bisa menikmati. Betul. Kita juga setelah melalui jalan yang tidak lurus ya, selalu berliku. Tidak mulus, betul ya. Jadi untuk yang yang masih baru, yang jangan berkecil hati, yang belum ada klien tetapnya, yang masih wedding ya sebulan sekali atau makeup yang biasanya kayak cuman sekali seminggu sekali aja belum, 2 minggu sekali juga enggak gitu kan. Jangan putus asa, harus tetap belajar. Kalau misalkan zaman sekarang minimal teman-teman harus update di sosial media, Instagram nggak boleh kosong, harus update walaupun nggak ada klien tapi tetap harus portofolio ya, banyakin portofolio, terus belajar dan terus belajar karena belajar itu adalah menurut aku investasi. Betul, nggak boleh berhenti dalam belajar. Kalau belajar berarti dia mati. Betul, karena sampai saat ini pun aku masih belajar. Betul. Belajar sama siapa? Bukan hanya pada senior, junior pun teman-teman harus belajar. Betul. Karena junior itu masih belajar sama murid juga bisa loh. Tukar pikiran ya. Benar. Nah kalau kita belajar, kita ngajarin orang, kita makin pintar. Kenapa? Iya. Karena ada barang yang segitu banyaknya, ada beberapa yang kita belum tahu. Betul. Kalau aku gitu, belajar malah sama murid betul. Iya. Kadang-kadang saya lihat ini muridnya, aduh banyak amat ya kosmetik ini saya belum pernah lihat loh. Kamu beli di mana? Saya beli online. Kita nggak mungkin pelototin online terus kan. Tapi dia banyak sekali loh, hebat loh. Pokoknya setiap ada klien aku yang kayak yang private itu
pasti ada 1-2 ilmu yang aku ambil juga dari Betul, dia. betul. Jadi Iya. ya belajar nggak hanya harus yang kata, tapi yang semua Betul. kita bisa belajar Iya. dari semua orang. Betul. Mau tanya dong, nama Oli Sarawati sebenarnya nama asli nggak sih? Apa nama panggung? Panggung saya Oke. enggak lah ya. Enggak, Nama asli, nama KTP. Nama KTP. Enggak, ini disingkat ya. Sebenarnya nama aku depannya ada. Namanya Cahaya. Oh, oke. Oh. Nurholis. Nurholis Sarawati, tapi ini maksudnya nggak jauh banget ya saya ya kan namanya Nurholis, panggilnya Clara enggak ya kan. Jadi namanya nama asli sebenarnya Oli Sarawati. Olis itu nama panggilan di rumah. Jadi siapa yang nggak kenal Olis, semuanya udah pasti kenal ya. Olis nama panggilan, terus kayaknya Herawati, yaudah aku gabungin. Gitu. Jadi biar agak nempel aja sih. Iya. Kalau Eka kan namanya beda. Ada banyak sumpah. Sumpah salah. Namanya susah kayak. Nama masih 3 angka. Tapi gue dulu kayaknya gue kesel nih bapak. Kenapa gue namanya Chong Siuhan? Aduh, namanya Chong Siuhan. Chong Siuhan. Oh, nama Cina gitu kan masih 3 angka. Gue pengen ganti, tapi urusannya ribet. Kan mesti ke imigrasi, ke pengadilan, segala macam. Enggak semudah kita ganti. Ketemu RT, ganti nama cap. Duitnya juga kan mesti bayar kan, ada administrasi. Lu kesel banget, aduh nama kenapa sih begini. Tapi sekarang enak juga, karena kenapa? Dengan Eka berganti begini, nama Cenihan, kan di KTP paspor masih nama 3 angka itu kan orang nggak tahu lah ke apa pewong. Oh itu rasanya ketahuan deh. Jadi sekarang ya udah sutra lah, udah mati aja deh. Kan orang nggak tahu kan, kan kalau udah namanya jelas Joko ya udah pasti lekong kan. Kalau Chong Siuhan nggak tahu. Yang tahunya orang Chinese. Iya, Chong Siuhan sama. Ngabu ya kan. Dan nama Chinese itu lucunya gini, Siuhan itu bisa laki bisa perempuan. Oh gitu. Iya, tergantung tulisannya. Gitu. Baik. Siunya itu siu apa? Siu kecil atau siu pohon? Tapi benar nggak bisa kedetek. Nggak bisa kedetek. Yang kedetek yang tahu yang orang Chinese. Dan kalau dia baca tulisan dia tahu kalau orang Cina itu tahu. Oh tulisannya ini pasti laki. Tapi kan nggak dia Tapi tanya sekarang tulisan. masih nama itu. Masih sampai sekarang kan nggak tuh. Oh my god. Udah setubang gini pada ganti nama. Berapa kali ketemu pun aku baru taunya pada saat aku workshop, pertama kali workshop kan. Sebelum workshop kan aku ikutin kelasnya juga, terus kita pernah bareng satu stage. Itu aku nggak tahu saya besok Nggak tahu Eka Trans. no Terus agak pewong ya Bo. Bewong, ya kan? Emangnya saya tidak kenal sama sekali. Pernah gue jalan sama temen ya, cita-cita temen benar pewong, yang dibilang best pewong itu bukan. Lucu ya, luar biasa loh ini. Nyaruannya itu ya. Tapi luar biasa juga, aku salut sama dirimu ya, yang sampai saat ini masih eksis ya, udah puluhan tahun, bahkan udah 30 lebih ya. Bukan 30. Oh, karirnya 43 tahun dong. 43 tahun tapi tetap masih eksis, luar biasa. Ini juga panutan aku ya, ini juga panutan aku karena tidak selama itu, maksudnya orang tuh masih kenal loh, sampai tante-tantenya suami aku, oh si Cenihan, ya kan luar biasa. Ini dimanapun berada, Sabang sampai Merauke, sampai Amerika, sampai jalur Gaza, ya, semuanya orang tahu, luar biasa. Sama Olis juga. Amazing. Mudah-mudahan pokoknya kamu tetap diberikan, yang penting adalah sehat. Amin. Iya Amin kan? ya Rabbal Kalau Alamin. sehat, penting banget ya Allah. yang penting itu sehat nomor 1. Amin. Saya nggak mau Amin selalu ya bilang berikan dia umur yang panjang, tapi kalau sakit-sakitan. Oh no, nggak mau. Pokoknya sehat nomor 1, sehat. Betul, amin. Karena dengan kita sehat, kita bisa melakukan apa aja, ya kan? Umur serahkan aja yang di atas. Saya hanya minta Tuhan berikan kesehatan. Ya. Umur terserah deh. Betul. Betul kan? Yang Iya, bisa. benar. Tapi minta umur panjang kalau sakit-sakit. Aduh nggak bisa, capek saya. saya. Nggak percuma, Ya kan? kayak nggak ada kehidupan juga. Betul, Jadi betul. nggak. Ya. Ya kalau bisa usia panjang tapi diberi kesehatan, sehat yang paling utama, benar. Oke. Oke. Aduh, luar biasa, seru banget. Seru, ya kan? Kayak nggak mau pulang gue di sini kayaknya. Kayak nyaman banget saya. Aduh. Oke, baiklah. Inilah kibas elok dari Mami Olis. Yeay. Sampai jumpa dengan kibas elok berikutnya. Bye.